Salam pecel, salam petani cerdas luar biasa. Go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Heri Santoso TV Channel. Sahabat karib, sahabat tani, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai luas kebun sawit di Indonesia dan testimoni para petani yang sudah menggunakan pupuk Pilo Slow Release. Bagi Anda yang menonton video ini, subscribe, like, dan komen, serta share video ini. Saya doakan senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Pada video sebelumnya sudah diinformasikan mengenai pupuk Pilo Slow Release dan pupuk kimia serta perbandingan biayanya seperti apa, bisa dilihat di video di atas. Nah, di video kali ini akan menginformasikan mengenai luas kebun sawit di Indonesia dan testimoni para petani yang sudah menggunakan pupuk Pilo Slow Release. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non-migas bagi Indonesia. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit yang cukup luas dan menjadi salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Tahukah kita sebenarnya berapa luas tanaman kelapa sawit Indonesia pada tahun 2021 ini? Ya, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia adalah 15,08 juta hektar atau 7,86% dari luas Indonesia secara keseluruhan dan tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Dan jika dibandingkan dengan Malaysia sebagai produsen CPO kedua terbesar setelah Indonesia, Malaysia mempunyai luas areal hanya 5,45 juta hektar atau 16,53% dari total luas Malaysia. Dan ini sudah sangat jenuh atau tidak memungkinkan lagi untuk mereka melakukan perluasan areal. Sobat Planters, dari total areal 15,08 juta hektar tadi, itu didominasi 6 provinsi sebagai areal perkebunan kelapa sawit Indonesia terluas. Seperti pada penjelasan berikut, provinsi terluas adalah Provinsi Riau dengan luas areal tanam 2,90 juta hektar. Selanjutnya adalah Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 2,07 juta hektar. Kemudian diikuti oleh Provinsi Kalimantan Tengah 2,05 juta hektar. Provinsi Sumatera Utara 1,35 juta hektar. Provinsi Kalimantan Timur 1,33 juta hektar. Provinsi Sumatera Selatan 1,22 juta hektar, dan selebihnya sebesar 4,17 juta hektar tersebar di 20 provinsi lainnya dan dapat dilihat pada grafik berikut.
Kalau kita berbicara soal persentase luas areal perkebunan kelapa sawit secara keseluruhan, maka Provinsi Riau mempunyai luas areal 19,20%. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 13,73%. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Tengah 13,59% dan diikuti Provinsi Sumatera Utara dengan persentase luas areal 8,92%. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Timur seluas 8,84%, Provinsi Sumatera Selatan 8,06% dari luas total perkebunan kelapa sawit Indonesia. Luas areal tanam dibagi menjadi 3 kategori, yakni tanaman menghasilkan, tanaman belum menghasilkan, dan tanaman rusak ataupun tua. Baiklah Sobat Planters, mari kita bahas satu persatu. Tanaman menghasilkan adalah tanaman setelah lepas dari kondisi tanaman belum menghasilkan. Biasanya tanaman menghasilkan dihitung mulai tahun keempat setelah tanam atau setelah TBM 3 dan masuk pada TM1. Luas tanaman menghasilkan perkebunan kelapa sawit Indonesia adalah 12,59 juta hektar. Di mana tanaman menghasilkan terluas ada di Provinsi Riau dengan total areal 2,48 juta hektar. Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1,78 juta hektar. Provinsi Kalimantan Barat dengan luas areal TM 1,69 juta hektar. Provinsi Sumatera Utara luas areal TM 1,20 juta hektar dan Provinsi Kalimantan Timur 1,10 juta hektar serta Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1,05 juta hektar. Dan sisanya 3,30 juta hektar tersebar di 20 provinsi lainnya. Untuk persentase keluasan areal tanaman, Provinsi Riau mempunyai luas 19,66% dari total area seluas TM Indonesia. Kemudian Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 14,14%. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 13,36%. Dan selanjutnya Provinsi Sumatera Utara dengan luas 9,55%. Dan posisi yang kelima diduduki oleh Provinsi Kalimantan Timur 8,77% dan Provinsi Sumatera Selatan 8,30% dari total luas areal TM Indonesia pada tahun 2021. Selengkapnya bisa dilihat pada grafik berikut. Sobat Planters, selanjutnya bahasan kita adalah pada luasan tanaman belum menghasilkan ataupun TBM. Di mana TBM pada kelapa sawit ditandai adalah pada masa sebelum panen, dimulai dari saat tanaman sampai panen pertama, yaitu berlangsung sekitar 30 hingga 36 bulan. Nah Sobat Planters, luas total TBM Indonesia pada tahun 2021 adalah 2,04 juta hektar. Dan areal TBM terluas ada di Provinsi Riau dengan luas 83,50 ribu hektar. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Barat dengan luas areal TBM 57,05 ribu hektar. Dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas areal TBM 49,26 ribu hektar. Kemudian Provinsi Sumatera Selatan dengan luas TBM 29,44 ribu hektar. Provinsi Sumatera Utara 29,07 ribu hektar. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal TBM 20,58 ribu hektar.
dan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut. Dan kategori ketiga adalah tanaman rusak. Sobat planters, di sini kita mendefinisikan tanaman rusak adalah tanaman yang kurang terawat, baik maintenance maupun pemupukan dan atau tanaman yang mati sehingga populasinya jauh berkurang. Juga tanaman tua yang sudah seharusnya dilakukan replanting, tetapi karena sesuatu hal maka kondisi ini dihadapi oleh para petani atau penggiat perkebunan kelapa sawit. Adapun luas tanaman kelapa sawit pada kategori tanaman rusak ataupun damage adalah seluas 450,59 ribu hektar atau 2,99% dari total luas areal tanaman kelapa sawit Indonesia. Total luas areal yang rusak itu sekitar 450,59 ribu hektar atau 2,99% dari total luas areal tanaman kelapa sawit Indonesia. Luas areal tanaman rusak terbesar itu terdapat di Provinsi Riau seluas 83,50 ribu hektar. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Barat 57,05 ribu hektar. Dilanjutkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah seluas 49,26 ribu hektar dan Provinsi Jambi seluas 42,53 ribu hektar serta Provinsi Nanggro Aceh Darussalam 30,88 ribu hektar, juga Provinsi Sumatera Selatan seluas 29,44 ribu hektar dan Provinsi Sumatera Utara 29,07 ribu hektar dan provinsi lainnya hingga 128,86 ribu hektar terbagi dalam 19 provinsi. Selengkapnya dapat disaksikan pada grafik berikut. Inilah tanah air kita, Indonesia. Sebuah negeri dengan gugusan ribuan pulau-pulau. Semburat kemilau laut biru. Langit luas membentang. Keunikan budaya, keanekaragaman hayati, serta lahan pertanian hijau nan subur terhampar sejauh mata memandang bagaikan zamrud khatulistiwa, adalah merupakan pesona yang teruntai dan terangkai indah dalam dekapan bumi pertiwi Indonesia sebagai anugerah Sang Maha Kuasa yang wajib dijaga dan dilestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Murdia dari Kalimantan Barat, tepatnya di Dusun Sinar Selatan, Desa Rantu Panjang, Simpang Hilir.
Ini saya memperkenalkan sawit saya. Ini masih berumur 3 tahun. Semenjak saya memakai pupuk fotosintesa dan selurilis, buahnya menjadi banyak. Daunnya pun hijau, batangnya kepleh. Untuk penggunaan selurilis sendiri, saya tanamkan di bawah pohon sawit, dan untuk fotosintesa cukup saya semprotkan di atas pohon sawitnya. Untuk 1 bulan bisa menghasilkan 1,5 ton untuk 1 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melihat hasil testimoni penggunaan pupuk selurilis. Saya akan cari, nah ini lubang yang saya gunakan, menggunakan pupuk selurilis. Nah, ini hasilnya, ini ya. Ini menggunakan pupuk selurilis yang model tanam pendam. Nih, kelihatan ya. Ini ya, ini pupuknya, ini masih kelihatan ini. Oke, saya tutup kembali. Untuk perkembangan sawitnya, ini teman-teman semuanya. Waktu itu baru ada buah yang paling bawah ini ya. Nah, sekarang udah muncul lagi ini buah baru ya, buah baru, ini buah baru. Jadi kalau dilihat kayak nggak muat lagi tempat untuk buah nih, tempatnya buah ini, batang ini. Oke, saya hitung ya, dari yang paling ini saya coret ini. Nah, ini ada tanda ini ya, kelihatan ya. Nah, ini saya coret nih, 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buah baru, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tepatnya hari ini tanggal 8 bulan 11. Kemarin bulan 8 tanggal 31 saya aplikasikan pupuk selurilis ini. Saya catat di pelepah. Dan alhamdulillah sekarang kurang lebih berjalan 2 bulan lebih lah. Bisa kita lihat nampak hasilnya ya. Itu 1 di atas buah baru itu. Nah, itu buah baru sudah bermunculan. Nah ini bisa kita lihat, alhamdulillah. Nah, itu sekitar 5 janjang yang baru muncul. Nah, ini 1 lagi baru menongol ini. Inilah hasil dari pupuk eco farming dengan pupuk selurilis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hasilnya berkah. Nah, ini ya, kita bisa lihat. Nah, ini kemarin kita pupuknya di sini. Nah, ini aja, ini pupuknya. Nah, ini pupuknya ya. Sudah sekitar 2 bulan lebih kita tutup kembali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil aplikasi pupuk selurilis yang baru 4 minggu. Jadi buahnya kelihatan bagus, dan di atas juga mulai ada tumbuh bunga baru atau dompet-dompet betina. Nah, kita lihat
dari sekelilingnya. Jadi buah sawitnya rata-rata butiran brondolannya besar-besar. Ada yang bilang montok-montok buah sawitnya katanya. Ya, kita pastikan lagi nanti di beberapa minggu ke depan untuk hasil aplikasi dari pupuk serulilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita testimoni nih di ladangnya Pak Jumadi yang ada di Kaltek. Ini sudah menggunakan pupuk slow liris kurang lebih berapa bulan, Pak? 1 bulan setengah. Udah berjalan 2 bulan penggunaan pupuk slow liris dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, dan alhamdulillah perubahannya sangat luar biasa untuk kebun sawitnya Pak Jumadi ini yang seluas 4 hektar. Ini arealnya ada di gambut. Tanahnya tanah gambut. Ini kalau hujan sering banjir. Tapi alhamdulillah untuk pohon sehat. Semua hijau daunnya setelah menggunakan pupuk slow liris. Perkembangannya dia pelepah membuka. Pertumbuhan buah itu sangat cepat. Jadi ini produknya. Nah, ini dia produknya. Jadi kita di sini langsung bertemu dengan petaninya langsung. Dengan petaninya yang sudah merasakan manfaatnya. Sini, Pak. Sini, Pak. Dekat dulu, Pak. Bapak. Nah, ini bukti bekas pengaplikasiannya ini. Ini bekas kardus pengaplikasiannya slow liris ya. Ini. Jadi model produknya itu seperti ini. Ini model produknya. Ini per satu pohon hanya ditanam 1 saset yang udah dibuat sama Pak Jumadi. Jadi seperti itu, Pak ya. Ini per 1 saset, Pak ya. Nah, jadi Bapak ngaplikasikannya 1 saset ini langsung ditanam untuk 1 pohon di bawah akar, Pak. Ya, jadi kalau cara pengaplikasiannya itu 1 on untuk 1 batang. Ini 1 on, bobotnya apa beratnya itu 1 on untuk 1 batang. Ya, alhamdulillah sebelum saya pakai pupuk dari PT BES ini hasilnya kurang memuaskan sih sebenarnya, kan gitu. Sebelum pakai itu 4 hektar tuh meledak buahnya 3,5 ton, 37, 38. Paling mentok 4 ton, Pak. Paling mentok 4 ton. Nah, setelah udah pakai pupuk slow liris ini, Ya, penghasilan berapa, Pak? Ada kenaikan. Meledaknya buah setelah pakai slow liris ini itu mencapai 5 ton sekali panen dalam 15 hari. Wah, luar biasa. Sangat luar biasa. Pak Jumadi ini yang sudah merasakan manfaatnya menggunakan pupuk slow liris. Jadi begitu. Jadi kita di sini tidak menjual janji untuk para petani. Kita nggak ada menjual janji. Kita hanya menjual bukti. Biarkan tanaman berbicara. Jadi lihat tanamannya. Ini lokasi di sini kan kita perlihatkan lokasinya. Di sini kan lahan gambut, Pak ya. Ini sering banjir nggak, Pak? Kalau memang banjir kira-kira batasnya sampai semana tuh, Pak? Kalau banjir, kebetulan kemarin waktu saya mupuk itu kondisinya kan kering. Ya. Setelah 1 minggu, hujan 1 hari. Jadi airnya itu segini. Air 3 1 dengkul ya. Lebih 40 cm, Pak ya. 40 cm. Ya, alhamdulillah karena kita sistemnya kita tanam itu nggak kalah berpengaruh buat Tanaman, Pak ya. tanaman kita. Berarti kadar pupuknya masih termakan juga ya, Pak ya? Alhamdulillah. Nah, tapi kita tengok juga dari perkembangan dari batangnya ini. Ya alhamdulillah kita tengokkan. Nah, ini Semua hijau. semua buahnya pun mantap. Dari daunnya pun sudah hijau. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Hijau mengkilat. Nah, Kita jalan ke sana, Mas. nah. Bentar ya. Sana, Mas. Oke, kita tengok yang di ujungnya ya. Aku duluan, Bang. Duluan. Duluan, Ini Bang. Nah, contohnya ini Pak. Jadi setiap pohon semua rata-rata berisi. Buahnya itu berisi. Itu yang di Nah, ujung. Kita ini bedakan tengok. dengan Kita sawit zoom. tetangga. Itu di sana ada sawit tetangga yang tetap menggunakan siklus pemupukan kimia seperti biasa. Sangat jauh perbedaannya. Yang pertama dari daun. Daunnya itu lebih sehat. Daunnya tuh hijaunya hijau kilat. Hijau berminyak. Dia lebih rapuh. Dia lebih rapuh pelepahnya. Tuh, seperti yang di atas. Buahnya itu rata-rata Oh, coba agak berisi. gelap. Setiap pohon semua berisi. Ini buahnya. Setiap pohon alhamdulillah. Betul-betul menjanjikan. Di sini pun buah barunya timbul juga ya.
Oke. Jadi untuk para petani, inilah kami hadir memberi solusi kepada para petani. Pupuk kita ini murah pupuk kita. Tapi bukan murahan. Pupuk kita murah dengan kualitasnya sangat luar biasa. Gitu. Dengan perkembangan sekarang pupuk kimia yang semakin lama itu semakin mahal, pupuk kimia itu bagus. Cuman untuk para petani sekarang mungkin keberatan. Satu, pupuk kimia itu sekarang harganya sangat melonjak. Yang kedua, susah didapat. Jadi kita hadir solusi teknologi terbaru dari PT Bandung Ekosinergi Teknologi, memberikanlah solusi terbaik lah dengan unsur hara yang lengkap. Pupuk tepat multiguna. Untuk ini mengandung berapa Pak unsur hara Pak? Unsur hara yang dimiliki oleh Slow-Liris itu 36 unsur hara. Sudah sangat lengkap. Sangat lengkap. Walaupun kita pemakan sedikit, insya Allah hasilnya memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemupukan Slow-Liris, nih buahnya mentes-mentes. Ini kita penggunaan baru sekitar 2 bulan. Nah ini muter, buahnya muter. Nah, ini lagi perbaikan dari buah yang sebelumnya kecil-kecil. Ini udah mulai kelihatan mentes. Alhamdulillah. Ini kemarin penggunaan pupuk Slow-Liris. Nah ini bekas kemasannya. Saya berada di kebun. Ini mau videokan sawit yang sudah saya pupuk dengan Slow-Liris. Ini sawit selama ini buahnya satu batang cuma 2 atau 3, tapi besar. Ada yang 60 kilo dulu setelah panen itu. Nah sekarang itu setelah saya kasih Slow-Liris, daunnya ini yang jadi masalah. Daunnya ini turun. Daunnya itu pepleh. Bahasa Jawanya itu pepleh, itu nurun, nyamping kanan. Nyamping kanan, nyamping kiri. Nah ini selama belum setengah bulan ini sudah ada bunganya. Itu yang jadi kagum saya tuh. Saya sangat kecewa dengan Slow-Liris ini. Saya sangat kecewa dengan Slow-Liris ini. Kenapa saya baru ini? Kenapa baru bulan tadi kenal dengan Slow-Liris, kenal dengan base. Kalau dari dulu, barangkali sawit saya itu berton-ton panen, berpuluh-puluh ton mungkin. Tapi karena baru dalam hitungan jari, ini sawit sudah menunjukkan akan banyak buahnya. Karena apa? Daunnya ini pepleh, daunnya turun semua daunnya itu. Daunnya turun seperti ini. Biasanya kan tidak. Yang sawit bandel ini, sawit bandel tidak pernah buah itu sampai 5 tidak pernah, paling 2. Nah ini sudah ada daun baru, bunga baru. Ada bunga baru. Saya terima kasih dikenalkan dengan ini. Kalau saya tidak dikenalkan ya tetap seperti dulu, kehidupannya saya tetap seperti dulu. Alhamdulillah sekarang saya kenal dengan Slow-Liris, dengan fotosintesa. Nah ini alhamdulillah saya akan memakai pupuk itu. Saya tidak akan memakai urea lagi, dan saya tidak akan memakai pupuk sejenis itu, karena pupuk ini sudah betul-betul membuat menjadi buah muda keluar. Nah ini daun muda, ini daunnya pepleh semua daunnya ini. Nah itu yang itu sudah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecel, petani cerdas luar biasa. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya sedang berada di Lampung ya, tepatnya di daerah Krui ya, Lampung Barat. Dan alhamdulillah ini
kemarin roadshow yang pertama ya, saya sudah mengaplikasikan beberapa pupuk kita, pupuk Srolilis namanya, dan sangat luar biasa. Hari ini saya akan lihat perkembangannya ya. Jadi perkembangan yang sangat luar biasa yang sudah dirasakan ini, yang sudah saya demplot ini. Jadi pertama kemarin yang sudah saya aplikasikan dengan campuran fotosintesa dan Srolilis ya aplikasinya, dan sangat luar biasa sekali. Saya juga kaget ini bisa seperti ini 3 batang ya, 3 batang yang saya aplikasikan, ternyata Masya Allah sangat luar biasa. Jadi buahnya hampir sekelilingnya gitu. Jadi ini saya lihatkan dulu ya beberapa yang sudah saya aplikasikan. Jadi buahnya hampir sekeliling. Ini buahnya seperti ini ya. Jadi setiap pelepah hampir ada. Ini pelepas ini juga ada buahnya. Ini ada buahnya ya. Ini ada buahnya, cuman nggak terlihat aja. Ini ada buahnya juga. Jadi ada buahnya. Ini ada buahnya dan ini ada buahnya. Nah, ini yang sudah saya aplikasikan sendiri gitu ya. Nah, ini aplikasinya sahabat. Yang pertama yang saya lakukan kemarin, karena memang saya cek dulu kadar pH tanahnya berapa, jadi saya aplikasikan dulu fotosintesa sebelum Srolilis dimasukkan ke dalam tanah. Agar apa? Agar bisa meningkatkan kadar pH-nya terlebih dahulu. Nah, satu batangnya hampir sama teman-teman. Ini satu batangnya hampir sama, hampir sekelilingnya juga. Nah, ini hampir sekelilingnya juga. Nah, ini batang sawitnya. Ini batang sawitnya juga, ini hampir sekelilingnya juga nih. Tuh. Jadi hampir semua berbuah dari setiap sudutnya. Jadi semuanya berbuah. Saya nggak bisa turun ke sana karena ngeri juga gitu. Karena ke bawah ya. Nah, jadi sangat luar biasa. Nah, ini yang menggunakan pupuk kimia, mereka mengalami trek, teman-teman. Mengalami trek dan nggak berbuah. Nah, ini yang menggunakan pupuk kimia. Ini yang menggunakan pupuk kimia, padahal satu lahan, Pak. Bu, satu lahan itu nggak jauh, itu demplotan kita ya, yang 3 batang, 1, 2 dan itu 3 di bawah. Dan ini semuanya yang menggunakan pupuk kimia, ini trek semuanya. Ini trek, itu trek, semuanya trek. Nah, jadi sahabat, terbukti pupuk kita ini menjadi suatu solusi. Ini buahnya. Setiap pohon alhamdulillah betul-betul menjanjikan. Di sini pun buah barunya timbul juga ya. Dalam jangka waktu 2 bulan 60 hari. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Kebun sawit yang tidak terawat. Beberapa waktu lalu Mr. Reno memasukkan Raja Sakti di bawah pohon ini. Nah, di mana Om kemarin Om? Di situ ya. Kurang lebih 1 bulan Om ya? Iya, 1 bulan. Oke, coba korek. Ya. Oke, nah itu ada. Alhamdulillah ternyata hancur sendiri ya. Iya, untuk makan 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan ini udah sebulan ya. Oke. Sekarang kita waktu review tanaman ini sama sekali nggak ada buahnya, kita udah cek. Nah, ini sekarang buahnya. Dari sini kelihatan Om, dari sini kelihatan Om. Ntar dikiranya kita edit-editan aja nih asli nih. Sampai ininya pelepahnya jatuh sendiri nih. Oke. Oke, kita lihat buahnya. Siap, kita lihat buahnya Om. Nah, itu ada buahnya itu. Nah, itu adalah buahnya. Oke, saya tak muter ya. Nggak terlalu jauh. Ini nggak diedit nih, ori. Oke, nah ini buahnya nih. Ntar dulu Om. Nah, ini buahnya asli. Nah, oke, nah tuh ini pelepahnya sampai terjuntai. Nyambung.
Nah, tuh dia buahnya, Masya Allah. 2 janjang tuh Am ya? Masya Allah. Ini satu sebelah kiri, satu lagi sebelah kanan. Baru sebulan. Baru sebulan ya. Ini real ya, real ya. Oke. Slow release. Biarkan sawit berbicara. Biarkan tanaman bicara. Pilau Slow Release sudah mendapatkan izin dari Kementerian Pertanian. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang teknologi tepat guna pada pupuk Pilau Slow Release. Dan testimoni para petani bisa memberikan keyakinan kepada kita bahwa pupuk Pilau Slow Release telah memberikan bukti. Biarkan tanaman bicara. Salam pecel, salam petani cerdas luar biasa. Saya Heri Santoso, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.